Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tindak Pidana Perbankan. Yang pertama yaitu pengertian tindak pidana perbankan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek atau pelaku dan wujud perbuatan, baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank. Oleh karenanya, tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah, dan masyarakat luas. Secara terminologi, istilah tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum atau khusus. B. Jenis tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terhadap 13 macam tindakan pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam. 1. A. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. B. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. C. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. D. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. A. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah dilakukan tindak pidana di bidang perbankan. Kelompok ini bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan dapat dalam pasal 46 yang berbunyi, pasal 46 ayat 1, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposit, berjangka, sertifikat deposit, tabungan, dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu tanpa izin usaha dari materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Pasal 46 ayat 2, dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh banyak hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan
dan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap dua-duanya. Kemudian yang kedua yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam pasal 47 ayat 1, pasal 47 ayat 2, dan kemudian yang ketiga yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam pasal 48 ayat 1 dan pasal 48 ayat 2. Kemudian yang keempat, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam perbukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Yang B. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Yang C. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, dan menyembunyikan. Perbedaan undang-undang perbankan yang lama dan baru.
dalam perjalanan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang pada awalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk mengatasi masalah perbankan yang ada pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dirasa tidak sesuai dan akhirnya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, terdapat banyak perubahan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, terutama di dalam ketentuan pidana dan sanksi administrasi terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan. Perubahan-perubahan pada ketentuan pidana dan sanksi administrasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terdapat dalam pasal 46 ayat 1, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 ayat 1, dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perbedaan dari adanya perubahan dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, barang siapa menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 10 miliar. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dan pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara kurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda 10 miliar dan paling banyak 200 miliar.